Selamat malam Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang pintu-pintu terbuka. Pintu-pintu terbuka, Mazmur 100 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang mengalami sepertinya pintu-pintu tertutup dalam hidup kita. Pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu keuangan, pintu bisnis, pekerjaan. Apalagi hari-hari ini. Orang seret dapatkan pekerjaan, malah orang-orang di PHK. Kita memulai bisnis kayaknya sulit sekali. Keuangan kayaknya sulit sekali. Nah, saya ingin mengajarkan melalui Alkitab bagaimana pintu-pintu yang tertutup itu bisa terbuka. Di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Alkitab berkata, masuklah melalui pintu gerbang. Nah, bagaimana caranya masuk melalui pintu gerbang itu? Dengan nyanyian syukur. Jadi, nyanyian syukur itu bisa membuka pintu gerbang. Dan kalau kita selidiki di Alkitab, ternyata itu benar. Benar adanya. Saya pernah menonton salah satu siaran YouTube yang menyiarkan tentang seseorang yang pernah diangkat ke surga. Nah, waktu dia terangkat di surga, kemudian dia berada di satu pintu gerbang. Tapi pintu gerbang itu tertutup. Dia sedih karena pintu itu tertutup. Kemudian malaikatnya bilang begini ke dia, "Kamu menyanyi." Nah, waktu dia menyanyi, memuji Tuhan, pintunya terbuka. Nah, kita lihat di kitab Wahyu, ada cerita yang luar biasa menarik mengenai pintu terbuka ini. Wahyu pasal yang kelima ayat yang keempat. Wahyu pasal yang kelima ayat 4. Di Wahyu pasal 5 itu ada cerita tentang kitab yang termeterai. Kemudian Yohanes, Rasul Yohanes yang diangkat ke surga dapat penglihatan ini. Dia lihat tentang kitab termeterai itu. Tetapi kemudian ayat 4 berkata, "Maka menangislah aku," yaitu Yohanes, Rasul Yohanes, "dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya." Jadi dia bingung, dia sedih. Bahkan amat sedih Alkitab bilang. Karena gak ada orang yang dianggap layak untuk membuka kitab yang termeterai itu. Tapi kemudian malaikat yang membimbing dia bicara. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu padanya. Tua-tua, bukan malaikat. Ada tua-tua di surga. Jadi ini bukan malaikat, tapi kelompok tua-tua. Berkata, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada satu pribadi yang sudah menang. Sehingga kalau kita mengalami pintu-pintu tertutup, itu bisa terbuka. Siapa yang membuka pintu-pintu itu? Di sini dikatakan sang tunas, singa dari Yehuda, tunas Daud. Saudara tahu, ini bicara tentang Yesus. Ayat 8 kita lihat proses sampai kitab yang termeterai itu dibuka oleh Yesus. Mulai ayat 8. Ketika ia mengambil, yaitu Yesus, mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kemudian apa yang mereka lakukan selanjutnya? Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Di sini dijelaskan kenapa Yesus layak membukanya. Kenapa Yesus bisa membukanya? Karena Yesus telah disembelih dan dengan darahnya dia layak untuk membuka itu. Ayat 10.
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini dalam bentuk nyanyian. Nyanyian pujian. Kemudian kita lihat lagi ayat 11. Selain 24 tua-tua dan keempat makhluk, ada lagi kelompok lain. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata. Selain 4 makhluk dan 24 tua-tua, ada banyak sekali malaikat di sekeliling tata. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlahnya mereka lihat berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wow, sebuah jumlah yang sangat luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Gak cukup cuma sampai di situ. Kita lihat lagi ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga. Kalau tadi mulai dari 4 makhluk, 24 tua-tua, kemudian malaikat yang banyak yang ada di sekeliling takhta. Sekarang semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah, setelah proses pujian penyembahan itu, kita lihat Wahyu 6 ayat 1. Apa yang terjadi? Maka aku, Rasul Yohanes, melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Yesus anak domba membuka meterai itu. Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang sanggup untuk membuka pintu-pintu yang tertutup di dalam hidup kita. Siapa namanya? Yesus. Tapi bagaimana caranya? Lewat pujian, penyembahan. Lewat masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Ini ada sebuah ayat firman Tuhan yang sangat berhubungan dalam kitab Wahyu 3 ayat 7. Wahyu pasal 3 ayat 7. Cerita tentang Yesus di sini dan malaikat dan jemaat di Philadelphia. Ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus dan yang benar. Perhatikan, yang memegang kunci Daud. Siapa yang memegang kunci Daud? Yesus. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kenapa Yesus bisa buka? Karena Yesus memegang kunci Daud. Jadi apabila Ia buka, tidak ada yang dapat tutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat buka. Jadi kenapa Yesus bisa buka? Karena Dia punya kunci. Dan kalau Yesus buka pintu atas hidupmu, tidak ada satu orang pun, termasuk satu setan pun, bisa menutupnya. Dan lihat ayat 8, Alkitab berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Jadi Yesus berkata, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus mau membuka pintu bagi jemaat yang ada di Philadelphia ini? Jawabannya ada di ayat 10. Kita lihat kenapa Yesus mau membuka pintu. Ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Saudara tahu kalau bicara menantikan Tuhan versi Alkitab, Yesaya 40 ayat 30
ayat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 30, orang-orang yang menantikan Tuhan. Itu bicara tentang orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi bicara tentang menanti-nantikan Tuhan, itu bicara tentang orang-orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhan. Makanya Tuhan mau membuka pintu bagi jemaat di Philadelphia. Sama, Tuhan juga mau buka pintu bagi kita. Kalau kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Dan bahkan pintu secara fisik, ini benar-benar terjadi. Lihat di Kisah Rasul 10 ayat 25-26. Ini benar-benar terjadi. Bukan cuma pintu berkat keuangan, tapi termasuk pintu secara fisik yang memenjara kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25, kita lihat waktu Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas ini dipenjara dan dibelenggu juga. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Lihat, dalam keadaan terbelenggu, di penjara paling tengah, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, apa yang terjadi setelah mereka berdoa dan menyanyikan pujian? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika, lihat, seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bahkan bukan cuma Paulus dan Silas, semua tahanan-tahanan di penjara itu mengalami kelepasan. Kenapa? Karena Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Jadi ternyata secara fisik itu bisa terjadi. Dan bukan hanya untuk diri kita, orang lain bisa mengalaminya. Makanya waktu kita berdoa lewat online doa korporat ini, saya percaya ada orang-orang lain yang menyaksikan. Pintu-pintu terbuka atas mereka. Pintu-pintu terbuka atas banyak gereja. Pintu-pintu terbuka atas kota kita. Pintu-pintu terbuka atas bangsa Indonesia. Waktu kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Jadi mari, pintu apa yang tertutup dalam hidupmu? Angkat suaramu, naikkan penyembahan, pujilah Dia, dan kita akan lihat pintu-pintu itu terbuka dalam hidup kita. Haleluya.